Nah, selanjutnya perbedaan antara orang biasa dan juga orang kaya itu dari jenis barang, ya. Kita ini makhluk yang ekonomis, ya. Kita mengkonsumsi yang namanya barang, kita mengkonsumsi yang namanya jasa. Nah, perbedaan yang mendasar dari orang biasa dan juga orang kaya, orang biasa itu membeli, ya, yang namanya beban, liabilitas. Orang kaya itu membeli yang namanya aset. Aset itu apa? Aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang ke kantong dia. Tapi beban atau liabilitas itu sesuatu yang mengurangi uang dari kantong dia. Contohnya apa? Orang kaya punya duit, dia beli kos-kosan. Kos-kosan setiap bulan disewakan. Sewanya akhirnya bisa kasih dia duit. Oke? Orang biasa, oke, punya duit 500 juta, yang dibeli apa? F30 BMW. Bukannya ngasih duit setiap bulan ke dia, dia malah bayarin servisnya kayak 10 juta setiap 3 bulan. Ya. Sementara di sini, oke, selama 3 bulan, dengan uang yang sama, ya, punya kos-kosan di daerah ya 500 juta, 3 bulan minim ya returnnya bersih itu 10 juta. Ini perbedaan antara orang biasa dan juga orang kaya. Ya, orang kaya mikirnya, oke saya punya duit 500 juta beli kosan. 3 bulan dapat profit bersih 10 juta. Oke, contoh. Orang biasa punya uang 500 juta, dia beli BMW F30. Setiap 3 bulan dia harus servis keluar duit dari kantong dia 10 juta. Yang mana duitnya aja udah nggak ada, semua dibeliin mobil, dia harus bayar servisnya. Ini perbedaan antara orang biasa dan juga dengan orang kaya. Orang kaya itu mikirnya tentang duit, 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 duit. Ya, itu yang kenapa orang kaya jadi kaya. Dan ini pun hal yang saya kaget dengan orang yang levelnya udah kaya banget, yang udah saya tahu. Kok yang setiap ketemu itu yang diomongin selalu tentang duit, ya. Kita ngomong-ngomong ini gimana biar dapat duit. Kita ngomong-ngomong ini gimana biar nggak kehilangan duit, ya. Sementara orang biasa di coffee shop yang ngomongnya mobil yang dimodif, ya. Itulah perbedaan ya antara orang biasa dan juga orang kaya, ya. Karena di sini ada tabelnya. Definisi aset, sesuatu yang menghasilkan pemasukan, yang kasih duit ke kantong kita. Liabilitas itu sesuatu yang ngambil duit dari kantong kita, suruh servis ya, ganti oli, oke. Terus kemudian nanti udah dimodif, beli velg, oke, keluar duit terus. Sementara ya tujuan finansialnya, orang kaya itu menciptakan kekayaan. Ya, 500 juta gimana jadinya 1 miliar. 1 miliar gimana jadinya jadi 10. Itu yang orang kaya pikir. Orang biasa ya, yang dipikir menambah pengeluaran terus. Ya, beli velg ya, terus pintunya nanti dibuat naik begitu. No offense. Tapi ini saya hanya melihat ya, ini fenomena yang terjadi di dunia saat ini ya. Contoh umum ya, orang yang kaya ya beli properti, beli saham, oke, orang liabilitas belinya apa? Kartu kredit, ya, utang konsumtif, beli iPhone, ya beli mobil. Dan aset ya itu ciri khasnya ya dia harus kas positif, oke, dapetin duit, dapetin yield, dan liabilitas ya itu ngambil duit ya. Kamu setiap bulan ya harus bayar sesuatu yang ya mengambil duit dari kantong yang kalian miliki. Nah, ini juga sama nih ya. Teman-teman kalau ngomong ya orang biasa, oke, konsumtif. Berarti kita orang kaya ya, produktif. Kita bisa lihat ya perbedaan orang biasa ya. Misalkan kita sama-sama lihat asetnya ya. Aset dari periode T ya. Itu sama dengan aset awal ya, dikurangi dengan konsumsi. Misalkan ya dia menang tender apalah ya dapat 500 juta. Nah, oke. Misalkan dia dari nol. Dia dapat 500 juta. Oke. Terus dia beli mobil ya. Mobilnya 500 juta juga. Oke. Ya jadinya ya aset pada periode tertentu ya dia
mulai dari 0 ya dapat 500 juta. Oke, langsung dikurangi ya konsumsi. Oke, di periode tertentu ya jadinya 0 juga. Oke, tapi kalau orang kaya ya asetnya di periode tertentu, oke, itu sama dengan ya aset ya ditambah return dari asetnya ya. Return dari aset ini bisa dihitung dari aset dikali dengan R ya atau potensi returnnya. Misalkan ya dengan 500 juta tadi dia beli kos-kosan yang mana itu pasif. Itu hanya dapat 10% ya setahun. Nah, asetnya dia oke, yang dari awalnya 0 itu bertumbuh ya. Jadi 550 juta. Nah, ini orang biasa ya, perbedaannya dengan orang kaya ya. Kalau kamu yielding positif ya, sesuatu dengan return, oke, even cuma 10% dan itu pasif, ya kamu akan mendapatkan yang namanya gain atau keuntungan. Sementara orang biasa ya, dia akan habis di yang namanya konsumsi. Dan memang konsumtif itu adalah sesuatu hal ya yang disukai orang modern saat ini, apalagi di era media sosial. Orang flexing, orang konsumsi, orang nggak investasi, ya beli F30, flexing, ya kalau kamu yielding 10% setahun, ya asetmu dari 500 juta yang kamu dapat bisa grow menjadi 550 juta. Ini contoh ya mental model antara orang yang konsumtif, orang biasa, dan juga orang kaya yang dia berinvestasi.